Kalau gitu Ustaz, antara adab, antara ujian, musibah dan adab, terus bedanya apa? Terus bagaimana kita korelasikan dengan kejadian di Palu, Lombok dan Donggala? Nah, gini, sebelum kita membahas perbedaan, kita bahas dulu persamaannya. Persamaannya itu Pak, antara adab, antara ujian dan musibah, bagi mereka yang masih disisakan hidup, bagi mereka yang disisakan hidup, itu merupakan titik balik yang Allah berikan kesempatan kepada mereka supaya balik kepada Allah. Ada orang dapat ujian, musibah atau adab, sebenarnya kalau dia masih hidup itu intinya sama, supaya dia balik kepada Allah. Makanya kalau orang sudah dikirimkan adab, ujian dan musibah kok nggak balik sama Allah, nah itu betul-betul orang munafik. Orang munafik itu kata Allah diberikan ujian dalam setahun 2 kali, itu pun tidak mereka baca bahwasanya itu peringatan atas dosa mereka. Ya, contohnya gampang Pak, analoginya Pak. Kita ini kalau mendapati nih, ada orang yang menggali sumur, kita dapati gali sumur dia, kemudian kita dari atas kita ngelemparin itu kemudian uang. Kalau kita lempar uang dari atas 100.000 jatuh ke kakinya. Yang dilakukan penggali sumur apa ketika melihat 100.000 di jempol kakinya? Diambil atau ketakutan Pak? Diambil 100.000, wah lumayan. Lempar lagi Pak, 100.000 Pak. Diambil lagi Pak. Nah Bapak yang ketiga jangan lempar uang, ambil kerikil Pak yang agak gede gitu, incer itu batok kepalanya, diincer itu batok kepalanya, dilemparkan itu, nggak usah pakai tenaga dalam, setengah dalam aja, mak klotak sampai sini Pak. Kira-kira dia akan ngelihat kerikilnya dan ngambil kerikil atau ngelihat ke atas Pak? Mungkin nggak dia ngambil, oh kerikil, nggak ada. Dia akan ngelihat ke atas dia, siapa yang ngelemparin saya? Itu maksudnya Pak, itu analogi Pak, contoh. Kadang-kadang orang itu dikasih nikmat, duit, kasih mobil, kasih rumah, rumahnya tingkat dan yang sebagainya, tidak ingat sama Allah. Tapi giliran rumahnya rusak, tidak punya duit, baru ingat, ya Allah, hanya tempatmu, hanya kepadamu kami bergantung. Ketika dikasih mobil bagus-bagus saja, tidak ada masalah, giliran mobilnya mati, ya Allah, kami menyerahkan segala kelemahan diri kami. Tuh kan gitu. Makanya kemudian persamaan antara adab, ujian dan musibah, kalau masih disisakan hidup, maka itu menjadi titik balik manusia kembali kepada Allah. Makanya Bapak pernah dengar ada kisah orang Australia itu namanya Ali Banat. Dulunya banyak dosa, banyak maksiat. Pernah lihat di kisahnya di YouTube? Kalau yang masih muda pasti pernah melihat. Yang sudah beruban pasti tidak tahu Ali Banat. Maka kemudian di YouTube tuh dia miliarder Pak di Australia itu. Maka ketika kemudian dia itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, tiba-tiba kemudian Allah kirimkan kepadanya sakit, yaitu kanker stadium lanjut. Apa yang terjadi? Dia ngakuin dosanya Pak, berarti itu merupakan adab. Ngakuin dosanya dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi dari itu akhirnya dia mengganti kompas hidupnya, diganti itu kemudian menuju kepada arah surga. Dia bertobat total Pak. Semua hartanya yang dipakai untuk kemudian foya-foya dipakai untuk membantu para fukara yang ada di Afrika, membangun rumah, membangun masjid, membangun kemudian sekolahan Pak. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia tahun ini pada bulan Ramadan hari Selasa. Itu adab, tapi kemudian menyebabkan dia balik. Berapa banyak Pak orang yang terkena HIV setelah dia berzina, setelah itu tobat betul, dia pakai jilbab, zikir tiap waktu, menangis tiap malam Pak. Kenapa? Adab, ujian dan musibah itu intinya memiliki kesamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk kembali kepada Allah. Itu persamaannya. Sekarang kita bahas perbedaannya apa Ustaz? Nah, kita bahas dulu. Kita bagi dua Pak, ujian dan musibah dan adab. Perbedaannya, ujian dan musibah itu sama setali 3 uang, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya itu apa? Kalau ujian itu pada sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan, tapi ujian. Makanya kata ujian itu di dalam
Bahasa hadis disebut dengan bala. Bala itu kalau kita membuka di dalam Mu'jam kamus itu ada 3 makna. Nikmat itu ujian, kemudian cobaan, ibtila, kemudian yang ketiga makruh, sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Itu ujian, Pak. Makanya ujian itu tidak selalu menyedihkan kalau konteksnya ujian. Tapi sesungguhnya ujian itu bisa jadi dalam konteks yang menyenangkan. Contoh, kita punya anak cakep banget, Pak. Ujian atau tidak ujian, Pak? Ujian. Kita punya harta yang banyak gitu, ujian atau tidak? Ujian. Kita punya rumah gede, kita mengatakan ini ujian. Tidak kan kita mengatakan ini musibah? Tidak, ini ujian. Kita punya istri cakep banget, itu ujian atau musibah? Ujian. Ini kan ujian itu. Jangan ngomong kamu itu musibah bagi saya. Oh, bapak nggak dimasakin tuh 4 hari. Karena kemudian namanya ujian itu sesuatu yang bisa jadi menyenangkan. Itu ujian, Pak. Beda dengan musibah. Musibah itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 10 kali. Dan tidak ada di antara 10 kali ketika Allah mengulang kata musibah kecuali maknanya dari kata musibah itu maknanya 1, Pak. Maknanya apa? Maknanya dari kata musibah itu maknanya adalah sesungguhnya musibah itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kehilangan, sakit, menderita, itu namanya musibah, Pak. Dan sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan